Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel Jurik Garut, yang akan menguak sejarah-sejarah dari belahan bumi pertiwi, terkhusus sejarah dari Tatar Sunda. Semoga dengan adanya informasi ini, generasi muda sekarang dan selanjutnya, dapat mengetahui sejarah leluhurnya pendahulu. Langsung saja, kali ini akan menguak sebuah sejarah, kisah asmara Prabu Gesan Ulun dengan Ratu Harisbaya, yang membuat peperangan antara Sumedang Larang dengan Cirebon. Cinta lama bersemi kembali. Kisah itu bermula ketika Gesan Ulun masih berstatus pangeran, seorang putra mahkota kerajaan kecil dari pedalaman Sunda yang sedang menempuh pendidikan di Kesultanan Pajang. Oleh sang ayah, Pangeran Santri, Gesan Ulun dikirim ke Pajang untuk belajar agama Islam sekaligus ilmu tata negara. Pusat pemerintahan dan pendidikan Islam di Jawa kala itu telah dipindahkan ke Pajang, tidak jauh dari Surakarta. Seiring runtuhnya Kesultanan Demak pada 1548, Demak dan Pajang adalah penerus Majapahit dari Wangsa Mataram. Hubungan antara Pajang, Cirebon, Sumedang, dan Banten cukup harmonis pada masa-masa ini. Dalam buku Sejarah Jawa Barat, Yuganing Raja Kawasa karya Yosef Iskandar, 1997, disebutkan, semasa menetap di Pajang itulah Gesan Ulun bertemu dengan Harisbaya, putri cantik berdarah Ningrat Mataram yang berasal dari Madura. Mereka akhirnya menjalin hubungan asmara. Setelah 5 tahun tinggal di Pajang, Gesan Ulun harus segera pulang ke Sumedang Larang untuk melanjutkan pemerintahan ayahnya. Jalinan cinta Gesan Ulun dan Harisbaya pun usai tanpa kejelasan. Lagi pula, Harisbaya akan dinikahkan dengan Pangeran Girilaya, penguasa Kesultanan Cirebon yang juga menantu Raja Pajang, Sultan Hadiwijaya. Dengan kata lain, Harisbaya menjadi istri kedua sang Pangeran Girilaya. Pesona Ratu Harisbaya memicu konflik Sumedang dengan Cirebon. Ratu Harisbaya adalah istri muda penguasa Cirebon yang kabur dengan Raja Sumedang hingga memicu peperangan antara dua kerajaan Sunda. Antara Kerajaan Sumedang Larang dan Kesultanan Cirebon sebenarnya pernah terjalin ikatan kekerabatan yang erat. Bahkan, Sumedang sempat menggabungkan diri dengan wilayah Cirebon, dan hidup akur selama 55 tahun. Namun, kemesraan itu mulai retak karena pesona Ratu Harisbaya. Harisbaya merupakan istri kedua Pangeran Girilaya, penguasa Cirebon yang bertakhta pada 1568 sampai 1649. Drama dimulai ketika Raja Sumedang era 1578 sampai 1610, Prabu Gesan Ulun, berkunjung ke Cirebon dalam perjalanan pulang dari Kesultanan Pajang yang berpusat di Kartasura, dekat Solo. Di Keraton Cirebon, Gesan Ulun bertemu dengan Ratu Harisbaya yang konon pernah menjadi kekasihnya. Dari situlah cinta lama bersemi kembali. Walau terlarang, Harisbaya secara diam-diam meminta kepada Gesan Ulun agar membawanya kabur, meskipun ia masih istri sah Panembahan Ratu. Prabu Gesan Ulun mengiyakan permintaan sang mantan. Harisbaya dilarikan ke Sumedang dan tentu saja memicu murka Pangeran Girilaya yang segera mengirimkan pasukan untuk menyerbu. Terjadilah perang antara sesama kerajaan Sunda itu.
Nantinya, polemik ini berakhir dengan perjanjian damai. Kendati Sumedang Larang akhirnya harus mengakhiri riwayatnya setelah menyerahkan diri kepada Kesultanan Mataram Islam, Kerajaan Jawa penerus Pajang, pada 1620. Kisah cinta terlarang ini telah diceritakan oleh berbagai sumber, baik yang bersifat tradisional seperti Babat Sumedang, Babat Cirebon, juga Babat Limbangan, maupun catatan para peneliti dari Eropa, termasuk Petrus de Roo de la Ville, Theodor van Deventer. Pada akhirnya Ratu Harisbaya diceraikan oleh Pangeran Girilaya, dengan satu permintaan, bahwa wilayah kekuasaan Sumedang Larang yang kini disebut Majalengka, harus menjadi milik Kesultanan Cirebon. Setelah disepakati, Prabu Gesan Ulun menikahi Ratu Harisbaya dengan status istri keduanya Prabu Gesan Ulun. Demikianlah sekelumit kisah cinta seorang Prabu dan juga Ratu Harisbaya. Semoga dari kisah sejarah ini kita mendapat hikmahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.